Sobat Sejarah dimanapun berada. Kita pastinya sudah tidak asing dengan logo yang satu ini kan? Iya, bener banget, Bank Indonesia. Kira-kira teman-teman tahu nggak nih, asal mula kok bisa ada Bank Indonesia? Dan apa aja nih tugas dan fungsi dari Bank Indonesia? Kali gitu, yuk simak ceritanya. Zaman dahulu, Laut Tengah merupakan jalur laut perdagangan di mana pedagang Asia Barat membeli rempah-rempah dari Nusantara dan menjualnya ke pedagang Eropa melalui jalur Laut Tengah. Akan tetapi, ketika terjadi perang di Eropa dan jatuhnya kekuasaan Romawi Bizantium pada abad ke-14, mengakibatkan Laut Tengah tertutup bagi orang-orang Eropa, sehingga pedagang-pedagang Eropa kesulitan mendapatkan rempah-rempah. Namun di sisi lain, bangsa Eropa khususnya Portugis telah menemukan sebuah teknologi tertentu untuk melakukan pelayaran jauh. Nah, kebetulan banget kan, pedagang Eropa sedang mencari rempah-rempah dan di sisi lain mereka menemukan teknologi untuk berlayar jauh. Maka mereka menemukan alternatif solusinya, yaitu bangsa Eropa akan menjelajah secara langsung atau berlayar ke tempat-tempat penghasil rempah. Maka pada abad ke-15 dan abad ke-16, bangsa Eropa telah berhasil menjelajahi samudra yang luas dan sampai ke negeri-negeri baru seperti Amerika, Afrika, Asia, termasuk wilayah Nusantara atau yang sekarang kita tahu dengan Indonesia. Saat bangsa Eropa masuk ke wilayah Indonesia dan melakukan kegiatan perdagangan, mereka mendapatkan banyak keuntungan dan perdagangan mereka berkembang dengan sangat pesat. Karena perdagangan yang berkembang pesat itu, maka lahirlah paham merkantilisme yang dianut oleh negara-negara Eropa. Paham merkantilisme adalah karena paham merkantilisme tersebut, banyak tokoh dan pengusaha yang sudah merancang konsep gagasan perbankan. Akan tetapi, belum ada yang dapat terrealisasikan. Tanggal 29 Desember 1826, Raja Willem I memerintahkan kepada pemerintah Belanda yang ada di Indonesia untuk segera membentuk bank di Jawa. Akhirnya dibentuklah suatu bank bernama DJVS Bank. Namun sebelum beroperasi, pemerintah Belanda memberi syarat kepada DJVS Bank, yaitu pengembalian modal dari penjualan saham sebesar 25%. DJVS Bank berhasil memenuhi syarat tersebut. Tanggal 24 Januari 1828, DJVS Bank dinyatakan resmi telah berdiri. Sobat sejarah, DJVS Bank merupakan salah satu bank sentral atau bank sirkulasi tertua di dunia dan pertama di Indonesia loh. Secara garis besar, fungsi dan tugas DJVS Bank sebagai bank sirkulasi diantaranya gedung pertama yang digunakan sebagai kantor DJVS Bank terletak di Minel Hospital, Batavia atau yang sekarang kita tahu dengan Jakarta. Pada tahun pertama, DJVS Bank yang berada di pusat Jakarta ini berjalan dengan sangat baik. Maka pada tahun-tahun berikutnya, DJVS Bank membuka cabang kantor di daerah-daerah lainnya. Seperti pasca kemerdekaan, para pendiri bangsa menyadari akan pentingnya suatu bank untuk mengatur perekonomian negara Indonesia. Maka sebagai usaha awal, pemerintah Indonesia mendirikan yang namanya Yayasan Pusat Bank Indonesia yang kemudian melebur menjadi Bank Negara Indonesia. Akan tetapi, teman-teman ingat nggak nih bahwa sebelum kemerdekaan, Belanda udah mendirikan yang namanya DJVS Bank. Dan kemudian pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan membentuk namanya BNI, Bank Negara Indonesia. Berarti ada dua bank sirkulasi yang ada di Indonesia setelah kemerdekaan. Nah, karena hal itu tidak boleh terjadi, pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 diadakan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Pada konferensi itu disepakati beberapa hal, yakni
bahwa pemerintah Belanda tidak menyetujui Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi di Indonesia. Mereka menyetujuinya Bank Negara Indonesia menjadi bank pembangunan, dan yang menjalankan fungsi sebagai bank sirkulasi tetaplah di Jevesbank yang dipimpin oleh orang-orang Belanda. Tentu aja kan pemerintah Indonesia tidak menyetujui hal itu. Maka di balik itu semua, rupanya pemerintah Indonesia telah membentuk panitia nasionalisasi di Jevesbank, terdiri dari pejabat-pejabat Kementerian Keuangan dan Perekonomian Kabinet Sukiman. Dalam menasionalisasi di Jevesbank, panitia menggunakan cara pembelian saham-saham bank dalam bursa efek di Amsterdam. Dan dalam waktu 2 bulan, pemerintah telah berhasil membeli saham-saham di Jevesbank sebesar 97%. Artinya, secara mutlak di Jevesbank menjadi milik pemerintah Indonesia, bukan lagi milik swasta ataupun milik Belanda. Tidak lama kemudian, pada tanggal 15 Desember 1951, pemerintah Indonesia mengumumkan nasionalisasi di Jevesbank melalui suatu undang-undang. Dan pada 1 Juli 1953, di Jevesbank berhasil dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia sebagai simbol kedaulatan Indonesia dalam bidang kehidupan moneter dan perekonomian. Berdirinya Bank Indonesia sebagai bank sentral tentunya disambut bahagia oleh rakyat Indonesia. Ada kutipan menarik yang disampaikan oleh Syafarudin Prawira Negara sebagai presiden terakhir di Jevesbank dan gubernur pertama Bank Indonesia. Ini dia kata beliau. Nah teman-teman, itu dia tadi sejarah berdirinya Bank Indonesia. Ternyata dari Jevesbank menjadi Bank Indonesia. Prosesnya sangat panjang ya. Nah kalau begitu sekarang kita lanjut, yakni fungsi dan tugas dari Bank Indonesia.